Halo, Assalamualaikum. Ada yang nampak fresh ya? Selain karena dicelupkan ke air, mungkin covernya yang warnanya beda ini bikin smartphone ini kotaknya terlihat fresh ya. Nanti kita cek speknya apa saja, karena mungkin ini adalah seri tertinggi atau varian tertinggi dari seri C, dari Realme C75, ada NFC juga. Dan yang paling menarik adalah kemampuannya untuk sertifikasi tahan air di IP69 ya, IP68 dan IP69 ini lebih lengkapnya. Dan punya military grade shock resistant juga dengan baterai 6000 mAh serta fast charging 45 watt. Nah, untuk harga saya belum tahu, jadi cek aja link di deskripsi atau produk yang saya munculkan di video kali ini. Nanti diklik biar teman-teman tahu harga resminya berapa ya. Ya, ini adalah cover saja sebetulnya karena di dalamnya tetap boxnya warna kuning. Yang akan kita unbox hari ini, RAM-nya 8GB, storage-nya 256GB, dan warnanya adalah Storm Black ya. Ada dua warna, gold sama black, dan kita akan segera buka untuk lihat isi di dalam paket penjualannya. Ya, di dalamnya masih ada box kuning seperti biasa. Yang belum kita bahas dari tadi adalah adanya Tough Armor Shell Glass ya. Ini trademark dari Realme. Jadi struktur dari framenya dan juga kacanya diperkuat biar makin tahan ya, termasuk dengan sertifikasi military grade-nya tadi. Nah, ini pakai prosesor powerful Helio G92 Max chipsetnya ya. Layarnya Full HD dengan refresh rate 90 Hz. Sisanya sudah ya sepertinya ya. Yuk kita lihat penampakan sisi depannya juga setelah kita buka boxnya. Karena tadi kita baru lihat sisi belakangnya ya, dengan kamera bertumpuk 3, dengan frame rounded rectangle seperti itu. Bisa dibilang ciri khas seri C Realme belakangan ini. Pertama kita akan lihat atau kita akan dapat SIM tray ejector, lalu di sini dapat soft case juga, serta petunjuk penggunaan dan buku garansi ya, atau kartu jaminan. Di sini ada daftar service center Realme. Ya, di sini. Bandung di BC dong, sambil jalan-jalan ke mall ya. Nah, kalau ngelihat dari soft case-nya masih ada bolong di tombol power, artinya fingerprint scanner di bagian pinggir, di tombol ini ya, tombol power ya. Lalu setelah itu modelnya adalah RMX 3941. Jangan lupa ada NFC tadi, nanti kita cek juga. Smartphone-nya saya tutup dulu. Kita langsung ke dua komponen terakhir yang ada dalam paket penjualan. Yang pertama adalah charger SuperVOOC 45 watt. Dia bisa berjalan di 4,1 ampere, 5-11 volt, atau 5 volt, 2 ampere, 10 watt ya. Kemudian ini kabel data atau kabel chargingnya tipe A ke tipe C dengan aksen warna putih. Oke. Dan ini dia smartphone-nya yang warna hitam. Teng teng teng. Ini saya suka dengan finishing matte seperti ini ya, frost matte kayak glass gitu. Nanti saya akan pegang-pegang dulu buat tahu apakah ini glass ataukah polikarbonat. Sepertinya, saya ragu nih. Ini ada lapisan berbeda antara frame polikarbonatnya dengan bagian back covernya. Sepertinya ini glass. Kemudian di sini ada frame kameranya yang 3. Oh, kameranya 2 ternyata ya. Jadi dua kamera dengan satu itu hanya pemanis. Di sini ada satu lubang, apakah itu mikrofon. Kemudian ada dua LED flash, two tone, putih dan kuning. Tulisannya 50 megapiksel AI kamera ya. Jadi kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel. Di sisi atas kosong melompong, tapi harapan saya yang di bawah ini, yang di belakang, itu beneran mikrofon kedua buat noise cancellation ya, mudah-mudahan. Kemudian kita lihat sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scannernya. Volume rocker ini terbalut dalam frame kotak lurus seperti ini. Ini kelihatan tipis ya untuk sebuah smartphone dengan baterai 6000 mAh. Kameranya sedikit saja menonjol seperti itu. Kelihatan? Dan di sisi bawah ada mikrofon, port Type-C dan speaker grill berupa 4 buah strip. Kemudian di sisi kiri ada SIM tray-nya. Kita akan lihat, ini kan storage-nya 256GB. Apakah masih dapat slot micro SD? Hybrid kah atau dedicated kah? Oh, mantap. Jadi 256 plus slot micro SD dedicated plus 2 nano SIM card ya. Yuk, kita lihat lagi sekilas back cover-nya ya. Lihat ada pola-pola yang pemanisnya di back cover-nya, jadi nggak polos-polos banget. Finishingnya enak buat di tangan.
tidak licin, dan juga tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Saya akan nyalakan dulu dan setup dulu ya. Ini kalau kamera depannya sepertinya sudah pakai punch hole, tapi nanti kita lihat. A few moments later. Oke, kita segera masuk ke home screen-nya. Layarnya sendiri sudah terpasang anti gores ya. Kemudian bezelnya teman-teman bisa lihat kiri kanan paling tipis, atas sedikit lebih tebal, bawah sedikit lebih tebal lagi, tapi udah tergolong tipis ya segini untuk sebuah smartphone entry level. Tuh nggak lebay kan? Kemudian sisi atasnya seperti itu. Untuk punch hole-nya juga tidak terlalu besar, dan tadi saya sudah setup untuk fingerprint-nya. Instan ya, segitu ya. Kemudian kita akan lihat untuk about phone-nya. MediaTek Helio G92 Max ini saya belum tahu level performanya ada di mana. Oke, dia pakai Realme UI 5.0 dengan RAM 8GB dan masih ada RAM expansion maksimal sampai 16GB. Jadi bisa 24 ya secara virtual. Kalau mau dimatiin juga biar lebih hemat baterai di 8GB saja bisa. Layarnya 6,72 inci Full HD+, baterainya 6000 mAh, MediaTek Helio G92 Max dengan storage terpakai 28,2GB. Artinya free-nya 227,8GB. Belum termasuk yang 8GB yang dipakai ya. Mungkin nanti bisa jadi free storage kalau kamu matikan RAM expansion-nya. Kamera depan 8 MP, belakang 50 MP, nggak disebutin lensa kedua berapa megapiksel sensornya. Kemungkinan hanya buat depth atau buat makro saja. Ini masih Android 14 dengan security update 5 Oktober 2024. Saya bilang masih karena beberapa smartphone yang flagship sih ya, memang sekarang sudah hadir dengan Android 15 out of the box. Yuk, kita cek sedikit untuk layarnya, 90 Hz kan refresh rate-nya. Nih, di sini ada, bisa dibikin standar di 60 Hz atau high di 90 Hz juga bisa, atau auto juga bisa ya. Kemudian kalau ngelihat dari menunya, ini bukan Realme UI yang light version. Tuh, udah full. Swipe kiri, oh nggak muncul glance, tadi saya matiin glance-nya. Kemudian untuk bloatware kita bisa lihat lumayan banyak, ada Agoda, ada Booking, Blast, mau dihitung tapi kayaknya udah banyak banget ya, nggak usah disebutin. Fruit Shooting, dan mudah-mudahan, oh ada Pinjam, udah ini di uninstall aja ya. Pinjol ini jangan buat hidupmu lebih berat dari saat ini. Oke. Kemudian kita akan cek sedikit untuk kameranya. Karena saya masih penasaran kamera keduanya itu buat apa. Ada portrait, tidak ada makro ya. Berarti kamera kedua hanya buat depth atau buat AI. Tapi yang jelas ada mode Pro atau manual. Yang bisa pilih JPEG atau RAW. Mantap. Kemudian bisa manual fokus, white balance, exposure compensation, shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 30 detik. Dan ISO dari 100 sampai dengan 6400. Kemudian ada apa lagi di sana? Udah ya, bisa RAW, bisa JPEG, dan hanya untuk kamera belakang tentu saja. Dan dengan sensor 50 MP, artinya bisa in sensor atau lossless zoom 2 kali. Cropping ya, ada mode night dan street. Kemudian video bisa rekam sampai Full HD 30 fps. Kalau kamera depan juga sama, bisa Full HD 30 fps. Resolusi fotonya kamera depan 8 MP ya. Oke, cukup wide. Portrait juga ada, dan di mode ini ada panorama, high res, movie, slow motion, time lapse, text scanner, sama tilt shift. Movie ini kayak mode ininya ya, mode pro buat video nih. Udah ada nih, bisa atur ISO dan shutter speed manual biar nggak naik turun metering dan warnanya ya, white balance-nya juga nggak naik turun. Bisa di set semuanya dari sini, which is bagus buat sebuah smartphone yang harusnya masuk entry level. Mantap, ada mode movie atau manual video. Kemudian tadi saya belum menjelaskan IP68 atau IP68 dan IP69 itu artinya apa? Artinya smartphone ini bisa ditenggelamkan berenang. Mungkin ada batasan waktu dan tekanan atau kedalaman ya, tetap ya. Kemudian bisa disemprot dengan tekanan tinggi juga kalau IP68 dan 69. Termasuk kalau mau dibersihin, dicuci pakai sabun boleh katanya ya. Tapi tetap tentunya harus dijaga hati-hati, jangan sampai ada air yang masuk. Mungkin ada air yang masuk karena kamu lupa nggak tutup lagi ini SIM tray ejectornya, SIM tray-nya dengan sangat rapat, sangat jadi ini bisa jadi celah masuk air ya.
Karena ini ada seal karetnya kan, ini harus dijaga tertutup dengan rapat. Karena tetap sih, kalaupun ada waterproof rating, tapi kalau bagian komponen dalamnya ada yang terkena air terus kemudian rusak, biasanya kan ada indikator ya, kertas yang berubah warna di dalam. Kalau sampai beneran airnya masuk ke dalam, biasanya tetap garansinya void ya. Tapi paling nggak bisa lebih tenang kalau misalkan ketumpahan, kecipratan, dipakai hujan-hujan, atau lupa nggak dikeluarin pas kamu masuk ke kolam renang, atau malah sengaja pengen nonton di kolam renang, atau mungkin mau ambil gambar di kolam renang. Nanti harusnya ada teknologi buat membedakan antara air dengan sentuhan jari ya. Kalau enggak kan dia bisa itu tuh si shutter buttonnya kepencet-pencet di dalam air kalau nggak ada teknologi itu. Sip, ini aja dulu mungkin unboxingnya. Saya belum tahu bakal bikin video review lengkapnya atau tidak. Tapi teman-teman bisa cek produk yang muncul dan juga link di deskripsi kalau pengen tahu harganya. Bisa disimak lagi penampakannya kece. Kemudian speknya setipis ini, dia bawa baterai 6000 mAh dengan fast charging 45 watt, kamera belakang 50 megapiksel satu, yang kedua hanya buat AI atau buat depth, buat makro, kamera depannya 8 megapiksel, layarnya 90 Hz refresh rate-nya, layarnya 6,72 inci dimensinya dengan resolusi Full HD+, kemudian pakai prosesor MediaTek Helio G92 Max dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Saya belum tahu ada varian lain selain 8256 ini. Jadi sekali lagi cek link yang saya sertakan di deskripsi ya. Oke, itu aja dulu unboxingnya. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.